respon negara, mental health system dan kita semua terhadap pandemi itu sebenarnya sehat sendiri adalah tidak hanya sehat fisik tapi juga sehat. Semakin kecil mereka belum mengenal dunia nyata seperti apa, tahu-tahu harus kapan sih kita itu harus minta pertolongan. Kadang kan Halo, selamat datang di One Health Podcast, persembahan dari Universitas Gadjah Mada One Health Center of Excellence, managed by gugus tugas One Health Collaborating Center. Dan kembali lagi bersama saya Rima di sini, kita akan membicarakan topik-topik yang menarik berkaitan dengan One Health. Seperti biasa, saya tidak sendirian karena sudah ada Ibu Diana. Beliau adalah salah satu staf di Fakultas Psikologi, tepatnya di Center for Public Mental Health, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Mari langsung kita sambut Ibu Diana Setiawati, Doctor of Philosophy, Psikolog. Selamat pagi Ibu Diana. Pagi Mbak Rima. Apa kabar hari ini Ibu? Baik, Baik sehat, ya? dunia cerah ya. Semoga bertahan sampai sore ya Bu. Insya Allah. Atau mending sore hujan. Ya, apapun kita harus siap dengan perubahan. Bisa sekali Ibu Diana, betul ya Bu ya. Kita harus siap dengan perubahan, termasuk perubahan cuaca itu sendiri. Dan berbicara mengenai perubahan Ibu Diana, kan kita udah lihat selama pandemi 2 tahun ini banyak sekali yang berubah. Sesuai dengan topik kita hari ini, yang kita akan bicarakan adalah overcoming the challenge of change in times, di waktu yang tidak menentu ini. Sebetulnya Ibu Diana boleh bisa kasih sedikit cerita mungkin Bu, kondisi perubahan yang dialami dulu sebelum pandemi dan sekarang setelah pandemi itu seperti apa? Ya kita semua berada di ini ya, kira-kira gerbang perubahan ya, atau kita merupakan saksi sejarah gitu dari perubahan besar dunia. Nanti kelak mungkin 100 tahun lagi pasti anak cucu kita akan membaca sejarah tahun ini gitu ya, yang sangat unik gitu ya. Dan kita menyaksikan banyak hal, tren di semua bidang berubah gitu ya. Kayak misalnya apa ya, rapat online gitu. Betul. Dulu tuh rasanya orang nggak, susah banget tuh kalau diajak rapat online, kayak nggak percaya bahwa dunia maya itu bisa menggantikan atau seefektif tatap muka gitu ya. Ya itu kayak sekian mungkin 3 tahun yang lalu itu masih agak aneh di mata banyak orang, tapi sekarang menjadi platform pilihan. Dan saya juga bertemu dengan banyak orang, misalnya kemarin belum lama saya ketemu dengan para staf di BI. Mereka juga bilang kalau setelah ini tren yang ingin diusulkan ke organisasi apa, working from anywhere. Nah itu saya pikir itu jadi tren di mana aja. Betul. Orang udah merasakan nikmatnya bisa terhubung dengan platform online. Itu salah satu perubahan besar saya pikir gitu. Dulu saat awal-awal pandemi kita susah untuk diajak berubah ke dunia maya. Sekarang kayak terlalu nyaman ya Bu ya. Ternyata bisa se-fleksibel itu dunia maya. Betul. Kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Baik, kemudian Bu Diana itu masuk ke teknisnya mungkin ya, tools yang kita gunakan, ke bagaimana dengan kondisi, karena kita berbicara tentang perubahan di waktu yang tidak menentu. Kemudian sekarang ini banyak sekali di sosial media tentang mental health awareness dan segala macamnya. Itu kondisi globalnya sendiri sekarang, kalau Ibu Diana bisa kasih gambaran ke kami mungkin Bu. Ya sebenarnya gini, secara umum apa yang terjadi di pandemi, respon negara, mental health system dan kita semua terhadap pandemi itu sebenarnya meng-highlight apa yang sudah terjadi 10-20 tahun terakhir gitu. Jadi kenapa bisa riuh gitu ya? Karena memang selama ini sebenarnya mental health itu sesuatu yang dianggap tidak penting bagi banyak orang. Begitu kita masuk ke pandemi, kemudian kan jadi ramai karena sistemnya belum siap, atau selama ini karena dianggap tidak prioritas, jadi tidak terlalu mendapatkan porsi untuk dibangun begitu ya dengan proper, sehingga kemudian ketika orang tantangan pertamanya kan
tidak boleh berhubungan dengan orang-orang lain. Betul. Padahal sebenarnya otak kita itu social brain gitu ya, dimana kita nature-nya memang berhubungan dengan orang lain gitu ya. Dan oleh karena itu WHO mengganti kata-kata social distancing menjadi physical distancing. Betul. Gitu ya, karena kan memang sebenarnya secara sosial tuh berat kalau orang harus tidak terhubung dengan orang lain, itu salah satu kebutuhan pokok gitu. Nah pada saat itu kemudian memang ya 2 tahun nggak banyak ketemu orang, mungkin orang lebih banyak refleksi, lebih banyak berdialog dengan diri sendiri, sehingga kemudian masalah mental health itu orang menjadi lebih aware gitu. Terus ya gitu, terus kemudian tapi karena tidak bisa terhubung dengan banyak orang, mereka banyak yang mencari referensi dari dunia maya yang belum tentu semuanya benar juga. Kayaknya itu dunia maya itu hanya secuil dari sebuah gambaran besar ya Bu ya. Iya betul. Manusia tuh berarti pada dasarnya adalah makhluk sosial. Saya jadi ingat ternyata definisi dari WHO untuk sehat sendiri adalah tidak hanya sehat fisik tapi juga sehat mental. Betul. Baik, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Setelah kita kemarin lagi-lagi pandemi kan memberikan banyak contoh ya Bu ya. Ternyata perubahan ini tidak bisa dihindari. Kalau Bu Diana melihat sendiri, kenapa sih Bu harus ada perubahan dan kenapa perubahan itu harus terjadi? Padahal kan kalau misalkan tidak berubah, kita bisa tetap ada di zona nyaman, melakukan semuanya yang sudah terbiasa. Betul, sesuai kenyamanan kita. Iya, karena mungkin memang itu the way atau nature-nya dunia ini seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak pernah ada challenge, kita hanya melakukan business as usual, ya gitu kan, pelan-pelan gitu ya. Termasuk kalau yang kita lihat dari mental system itu salah satu pukulan yang, dan juga di dalam sistem kesehatan secara umum kan itu pukulan yang membuat kita melakukan hal-hal perbaikan secara eksponensial gitu ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya perubahan adalah sebuah keniscayaan untuk membuat kita lebih maju gitu. Jadi ya saya pikir kita ambil aja dari sudut pandang yang positif, di mana dengan disaster kemarin yang kita alami itu banyak perubahan ke arah positif yang kalau kita bisa manfaatkan itu sangat ya meleverage kita kinerja kita juga harusnya gitu. Berarti sebisa mungkin merubah, kalau anak muda sekarang bilangnya POV gitu ya, point of view. Mungkin kayak kita kayak digebukin, rasanya kayak susah banget, tapi coba itu dilihat dari sisi lainnya. Setelah badai itu lewat, kita ternyata dapat skill baru, dapat pengalaman baru, lebih ke arah situ ya Bu Diana. Iya, betul. Ibu, kalau sebetulnya perubahan-perubahan ini itu bisa memberikan efek untuk kehidupan sehari-hari nggak ya Bu? Untuk maksudnya di kehidupan nyata ya sehari-hari. Ya in a positive or in a negative way sebenarnya. Kalau positif tadi kita udah lihat ya, orang bisa kerja from anywhere dan sebagainya kayak gitu. Nah kalau dalam yang hal negatif sebenarnya banyak juga yang hilang di 2 tahun itu, yang sebenarnya harus kita recover dan kita kejar bersama. Yang itu terutama semakin muda usia manusia itu efeknya semakin besar. The darker effect of pandemi itu dialami oleh anak-anak, remaja. Nah seperti itu. Kalau kita orang-orang tua ini kan dalam hidup ini sudah pernah mengalami banyak hal, sehingga sudah tahu bahwa ya semuanya akan baik-baik aja atau semuanya akan indah pada waktunya. Tetapi anak-anak ini kan enggak gitu. Mereka apalagi yang semakin kecil, mereka belum mengenal dunia nyata seperti apa, tahu-tahu harus melewati masa yang gelap seperti itu dampaknya jangka panjang gitu. Jadi ada notes yang memang harus kita antisipasi, karena dulu flu Spanyol misalnya itu tercatat cohort yang dikandung pada masa itu, yang lahir pada masa itu, ketika di follow up ternyata diikuti dengan longitudinal studies, mereka mengalami generasi yang mengalami kesulitan, berbagai macam kesulitan termasuk dalam kesehatan. Nah di sini juga remaja misalnya
mereka kehilangan banyak waktu berinteraksi, belajar dari orang lain, belajar menumbuhkan dirinya di dalam setting sosial. Nah itu banyak residunya begitu, yang memang harus kita antisipasi seharusnya. Betul, baik Ibu. Jadi ternyata pandemi walaupun sepertinya teknologi, WFA semuanya semakin pesat, tapi ternyata tetap ada sisi-sisi lain yang harus kita perhatikan ya Bu. Ada nggak sih Bu langkah khusus untuk, karena tadi sudah ada contohnya sebetulnya untuk flu Spanyol sendiri ternyata setelah diikuti beberapa tahun mereka kurang mereka kurang banyak disabilitas, mereka banyak kehalangan. Kalau untuk yang sekarang mungkin Bu untuk mengantisipasi, apalagi terutama ini kan tadi ternyata efeknya ngenaknya tuh ke remaja-remaja ya Bu ya. Itu kan mereka ini adalah penerus bangsa ke depannya. Iya betul. Yang krusial saya pikir ke remaja ke bawah lah gitu, karena saya juga menyaksikan itu di mahasiswa kita, misalnya banyak mahasiswa lah yang 2 tahun bersembunyi di balik dunia maya, tiba-tiba harus berada di dunia kampus yang sangat mungkin kampus itu kan unstructured, tidak sangat fleksibel, ini kan bingung juga mereka gitu ya, sehingga itu saya pikir kita perlu perhatian khusus untuk generasi yang ini gitu. Nanti makin muda beda-beda tantangannya, bahkan sampai yang ibu hamil ketika pandemi itu banyak hal yang mereka bahkan nggak antenatal care, mereka takut mereka mengandung bayinya dalam kondisi cemas, itu juga sebenarnya harus, sehingga multi partis yang harus terlibat, multi sektor yang harus terlibat dalam hal ini begitu. Baik, multisektoral yang harus terlibat ya Bu ya, seperti kita bisa menggunakan pendekatan One Health ya Bu untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan. Jadi dari psikolog, dari kesehatan manusia, dan nanti mungkin dari yang lainnya yang terlibat di satu masalah itu. Baik, Bu Diana, tadi kita udah ngobrolin soal yang rame-rame di sosmed tentang mental health awareness dan segala macam. Kemudian anak muda sekarang gimana lebih lihat lagi, lebih menengok lagi soal masalah ini. Tapi Bu, sebetulnya kapan sih kita itu harus minta pertolongan? Kadang kan orang yang tadi sosmed, itu temanku happy, terus aku nggak bisa, insecure. Itu istilah yang sangat ini ya, insecure. Betul Ibu. Nah itu sebetulnya kapan sih kita tuh harus akhirnya minta tolong? Ya memang kita ini ada di era disrupsi di mana kita over connected ya, jadi membuat orang muda insecure karena kita tahu terlalu banyak gitu. Teman TK kita jalan-jalan ke Eropa kita lihat gitu ya. Jadi pokoknya segala sesuatu tuh jadi yang kita dulunya nggak tahu jadi mudah gitu. Nah, yang penting sebenarnya semua orang itu aware dengan kesehatan mental dirinya. Nah, ada 4 hal yang perlu dilihat gitu ya. Kalau gampang dideteksi gitu ya. Jadi satu, orang yang, karena menurut WHO mental health is a state of well-being, di mana kita merasa mengenal potensi diri kita. Jadi kalau kita mengenal potensi diri kita tahu tujuan hidup kita, terus kita bisa menjawab kenapa saya berada di sini saat ini, kenapa saya jadi mahasiswa saat ini, kenapa saya harus mengerjakan ini saat ini. Kalau itu bisa terjawab, itu insya Allah kita jadi orang yang integrated, kita nggak akan kehilangan arah insya Allah ya. Itu ya yang pertama. Yang kedua, mampu menghadapi stres sehari-hari. Setiap hari sebenarnya kita memiliki banyak stresor, apalagi di era disrupsi di mana setiap buka WA banyak yang merintahin kita ngapain gitu ya, begitu banyak gitu stresor gitu di mana. Minta tolong Bu. Ya, minta tolong. Kalau bosnya banyak seperti saya itu ya minta. Ya. Terus jadi kita sehari-hari memang ada banyak stresor, yang penting gimana kita menghadapinya. Yang ketiga adalah produktif.
Kalau kita mulai nggak produktif itu tanda-tanda gitu. Terus yang keempat tuh bermanfaat bagi orang lain. Nah kalau kita kehilangan 4 hal ini, atau misalnya kita atau melihat teman kita udah mulai menarik diri, dia nggak terkonek lagi dengan lingkungan, itu pasti tanda-tanda kita harus membantu. Atau kalau kita merasa diri kita udah nggak produktif, mudah kalut, ya karena stresor setiap hari ada, tapi kita mudah kalut, mudah panik. Nah itu ada sebenarnya saatnya kita mungkin berhenti sejenak, kita melihat diri kita ada apa. Kalau kita break tidak menyembuhkan, ya kita perlu pertolongan orang lain, gitu, bicara dengan orang lain kayak gitu. Sebenarnya seperti itu. Baik, jadi ternyata mengenal diri sendiri itu perlu ya Bu ya, penting, bahkan betul. Tidak hanya perlu tapi penting, karena untuk lihat ya menjaga, untuk menjaga meaning of life kita juga gitu. Kalau kehilangan itu orang bisa punya ide bunuh diri. Terus ya. Jadi harus menemukan meaning of life ya, di dalam betul. hidupnya. Menarik sekali. Ibu Diana, terima kasih banyak, gak kerasa ternyata waktunya sudah habis. Tadi yang penting untuk saat ini mungkin kita harus lebih mengenal diri, begitu ya Bu ya, untuk menjaga memang perubahan ini tidak bisa dihindari. Betul. Jadi kita harus siap dengan segala perubahan gitu. Baik, setuju sekali. Ibu Diana, sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir dan berdiskusi di kesempatan kali ini. Kami tunggu kedatangan Ibu lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan One Health Podcast. Jangan lupa untuk selalu update kegiatan terkini One Health Center of Excellence Universitas Gadjah Mada di berbagai sosial media kami. LinkedIn silahkan untuk langsung dilihat di One Health Center of Excellence UGM, atau melalui website kami di ohce.wg.ugm.ac.id, atau melalui email kami untuk pertanyaan. Silakan untuk dikirimkan di one-health@ugm.ac.id. Saya Rima pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.